Kang Sandy sering turun itu karena nasihat beliau juga? Ya, tapi itu kan hukum besi lah. Siapapun yang ingin maju harus sering turun. Oke. Gitu. Jadi saya menjalankan hukum besinya aja. Gitu. Nah, setelah dari Ibu itu jedanya lama, itu kan bulan Juli. Juli 2023. Ya, saya terus saja bergerak. Baru kami survei itu setelah Pilpres. Saya kira itu hukum besi ya. Iya. Kerja keras, semakin banyak turun, menyapa masyarakat, itu pasti harus dilaluin gitu. Saya nggak bisa membayangkan perasaannya Bapak. Dulu dia jualan di seberang istana, sekarang anaknya ada di dalam istana, begitu ya? Ya, itulah saya kira. Dulu kan saya kalau SMP itu jalan kaki. Dari Paledang ke SMP 2 di belakang pengadilan. Ngelewatin istana dong? Lewatin istana. Nah, pas balai Kebayang kota, waktu ya itu kan, pas kan? balai kota ngelihatnya ke kanan ke istana. Iya. Kan? Kebayang Jadi, itu waktu itu? Kebayang waktu itu bahwa kapan ya bisa masuk ke istana dulu gitu. Nah, ternyata sekarang setiap hari kan alhamdulillah bisa bolak-balik. Kang, saya ingin membuka podcast ini. Ini harus saya tanyakan ini. Saya minta klarifikasi. Ya, gimana Kang Sandy ini? Kang Sandy, Anda masih berstatus sebagai ASN atau PNS ya. Dan belum lama PJ Gubernur Jabar mengeluarkan surat edaran begitu, meminta ASN di Jabar yang bakal maju pilkada serentak di 2024 ini segera mundur. Ya. Paling lambat 40 hari sebelum masa pendaftaran. Ya. Pandangan Kang Sandy seperti apa? Ya, saya kira semua calon yang akan maju di pilkada memang kalau ASN ya atau anggota TNI Polri harus mengundurkan diri. Oleh karena itu, saya secara pribadi juga sudah mengusulkan, sudah diproses lah gitu. Cuman memang dalam proses pengunduran diri kan ada waktunya. Gitu. Nah, sekarang ini yang pasti saya pribadi belum menjadi calon. Yang kedua, belum bergabung dengan partai politik manapun. Oke. Ya, jadi sehingga aturan itu kan belum berlaku. Nah, tapi pada waktunya ketika mendaftar ke KPU tanggal 27 Agustus itu harus sudah clear. Harus sudah bukan ASN lagi. Nah, di peraturan dibunyikan itu kurang lebih 14 hari kerja untuk prosesnya. Oke. Gitu. Jadi insya Allah. Kapan rencananya, Kang? Kami ada survei terakhir di bulan Juli setelah itu. Oke, kita lihat dulu survei terakhir ya. Iya dong. Harus ada Kang Sandy ya. patokannya. Siap. Nah, Kang, Kang Sandy ini usianya 35. 35. Termasuk cukup muda untuk memulai satu lompatan politik yang lumayan jauh ya lompatannya. Anda terjun ke politik langsung maju di pilkada. Ya. Sebetulnya kapan sih Kang Sandy mulai memutuskan, oke, saya akan maju di pilkada gitu? Itu kapan? Nah, pertama gini, bahwa cita-cita suatu hari menjadi wali kota atau jadi pemimpin lah dalam level apapun itu sudah ada dari lama. Cuman memang bayangan saya mungkin nanti ketika usianya 50 tahun kan kira-kira gitu. Sudah dicita-citakan itu? Dicita-citakan dari lama gitu. Karena kita lihat kalau pemimpin yang dulu-dulu kan tua-tua lah gitu kan kira-kira. Nah, cuman ada satu momen yaitu ketika Covid. Ya. Covid ini banyak WFH karena ya di semua kantor, semua instansi kan jarang ya kegiatan, jadi banyak WFH. Nah, ketika WFH itu justru banyak teman-teman yang datang, toko-toko kumpul lah, ngobrol-ngobrol aja biasa. Mereka, kita diskusi lah, bahwa Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor waktu itu, sudah mau selesai 2 periode. Nah, kira-kira siapa yang akan maju lagi menggantikan beliau, gitu. Teman-teman melihat bahwa ketika Pak Bima jadi Wali Kota pertama kali, waktu itu juga usianya relatif muda di puluhan ya. Siapa nih anak muda lagi yang maju? Nah, waktu itu belum berkembang ke saya. Cuman ketika lambat tahun, ternyata teman-teman mulai mendorong, udah, bro, lu aja yang maju kan gitu. Nah, jadi kira-kira 2 tahun saya mempertimbangkan dari 2020 sampai 2022 Desember. Akhirnya istiqoroh, nanya ke keluarga, nanya ke ibu, ya bismillah ikhtiar, pokoknya ikhtiar. Nah, tapi kita menyadari saya pribadi bukan anggota partai politik, belum punya kendaraan, akhirnya kami buat paguyuban Kawani Bogor. Nah, melalui Kawani baru kita berkegiatan sosial, kita berkegiatan ke masyarakat. Nah, lambat laun, alhamdulillah hasilnya cukup positif. Dari tahun 2020 ya? Artinya ini bukan ujuk-ujuk begitu ya, Kang Sandy? Enggak. Saya mau maju jadi wali kota gitu? Enggak ya? Udah lama ya. Oke. Jadi berkah Covid juga nih, berkah pandemi juga ya. Jadi Covid ya, selain maju niatan politik,
saya juga buat usaha gitu. Itu semua gara-gara COVID lah. Yang tadinya sibuk kerja, ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan yang lain. Tapi kemudian kenapa Bogor? Kenapa wali kota Bogor gitu loh? Ya pastinya karena saya lahir besar di Bogor. SD, SMP, SMA di Bogor. Asli Bogor? Asli Bogor. Oke. Ini saya belum tahu nih, mungkin banyak juga yang belum tahu. Ya, aslinya saya di Kampung Bojongneros, Paledang. Belakang BTM. SD di SDM Pang 1, SMP di SMP Negeri 2 Bogor, SMA di SMA Negeri 6 Bogor. Baru SMA 6. SMA 6. Oke, siap. Lanjut. Iya, baru ketika kuliah saya masuk sekolah kedinasan di Sekolah Tinggi Sandi Negara, itu di Bogor juga, cuman kabupaten di Ciseeng, Parung. Ciseeng ya. Nah, baru ngelanjutin lagi S2 di Universitas Mercu Buana. Sebenarnya lagi S2 lagi. Sekarang ini? Ya, karena awalnya niatan saya ketika nanti selesai pengabdian bekerja di Istana Kepresidenan, saya mau ngambil beasiswa S3 dulu ke Inggris atau ke Amerika. Maka saya kuliah lagi ngambil HI di Universitas Indonesia. Gitu. Cuman ya karena mau pilkada akhirnya pending dulu lah. Oke. Nah, 2020 waktu niat Kang Sandy itu sudah terpikirkan gitu ya, bahkan sudah tersampaikan. 2020 itu Kang Sandy sudah di istana belum? Sudah bekerja sebagai Sespri, sudah ya? Iya, karena saya kerja di istana itu dari 2015. Ya, sebelumnya saya lulus kuliah 2011. Karena kita ikatan dinas, maka langsung bekerja. Dulu namanya Lembaga Sandi Negara. Kalau sekarang Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi saya udah kerja di sana. Cuma waktu 2014 akhir, itu ada pemanggilan dari Istana Kepresidenan membantu di jajaran sekretaris pribadi. Waktu itu belum tahu mau bekerja di mana, ya udah kita ikut seleksi aja. Ternyata memang ditempatkan di tempatnya Ibu Negara. Nah, saat itu tahun 2020 ketika Kang Sandy kemudian memutuskan untuk maju, disampaikan nggak ke Pak Jokowi, ke Bu Irena? Belum. Belum ngomong waktu itu? Belum tahu mereka? Belum. Oke. Jadi sampai saya buat Kawani, sampai berjalan kurang lebih 6 bulan tuh belum tahu. Ya kita berjalan aja. Waktu itu juga saya minta arahan pimpinan di kantor, apakah harus izin dulu atau tidak. Karena begini, ketika mau cuti aja kita kan izin. Bu saya mau cuti misalnya 5 hari misalnya gitu kan, ngambil cuti tahunan kan izin. Biar maksudnya beliau juga tahu kenapa saya nggak masuk kan gitu. Waktu saya mau nikah juga izin. Kan gitu. Nah, apalagi ketika mau menghadapi pilkada, kita punya niatan maju nih di pilkada, pasti harus izin dong. Gitu. Cuma waktu itu saya minta arahan pimpinan, Pak, apakah sebaiknya izin sekarang atau nanti? Nanti saja. Izin itu ketika kamu sudah ada namanya di survei. Kalau katakanlah izin sekarang kan bingung juga, Pak, izin mau maju pilkada, surveimu berapa ya kan nggak ada ya kan gitu. Jadi sekarang sih berbuat aja dulu, itu awal tahun 2023 ya. Akhirnya udah kita gerak terus. 2023 awal baru disampaikan? Enggak, belum. Belum juga? Baru bulan Juli. Itu pun nggak sengaja karena mungkin melihat baliho saya atau apa gitu. Akhirnya kan ditanya. Itu. Nggak marah balihonya muncul dulu tapi belum izin? Pak Jokowi enggak. Bukan Pak Jokowi, malah Ibu Negara. Ibunya? Nanya, Mas, ini apa? Mau kemana setelah ini kan gitu. Beliau kan taunya saya mau sekolah S3 kan. Gitu. Nah, baru saya jelaskan, izin Bu, saya punya rencana lain gitu kan, insya Allah mau maju di pemilihan wali kota Bogor ya kan. Gitu ya udah katanya gitu. Responnya kan. Gimana? Ya beliau silahkan saja gitu kan. Beliau merestui silahkan saja gitu. Cuman ya beliau titip pesan kalau misalnya masuk ke dalam dunia politik ya tentu nanti ada konsekuensinya. Kemudian juga yang paling penting kalau dalam pemilu ya harus bertemu masyarakat gitu, harus meyakinkan masyarakat karena mereka yang akan memilih. Jadi itu aja sih, nggak ada yang jadi Kang Sandy sering turun itu karena nasihat beliau juga? Ya, tapi itu kan hukum besi lah, siapapun yang ingin maju harus sering turun. Gitu. Jadi saya menjalankan hukum besinya aja gitu. Nah, setelah dari Ibu itu jedanya lama, itu kan bulan Juli 2023 ya. Saya terus saja bergerak, baru kami survei itu setelah Pilpres. Berarti 2024 Februari, bulan Maret. Maret baru survei ya. Nah, punya hasil survei baru saya izin ke Pak Jokowi. Ya kan, hanya melaporkan aja sifatnya, Pak, izin saya punya niatan maju wali kota. Oh ya, gimana surveimu? Gambarin dong situasinya, saya pengen tahu nih, mungkin juga teman-teman pengen tahu waktu ngomong itu lagi di mana, pas kapan? Ya, mungkin pas
Pak Jokowi lagi nyantai ngopi enggak, atau gimana? enggak lah. Kita harus mengajukan secara formal juga formal, kan, oke. gitu, melapor ke Pak Sespri, melapor ke ajudan. Saya mohon waktu untuk menghadap, ya kan. Ya, ketika sudah dikasih waktu ya sudah. Dalam kesempatan itu saya menyampaikan, izin Pak, kami sudah survei, ini hasilnya. Beliau baca, ya kan. Terus gimana langkahnya? Beliau nanya gitu kan. Ya saya punya niatan maju di Wali Kota Bogor. Jadi beliau, survei kamu masih segini angkanya, katanya gitu. Waktu kan. itu Maret Saya masih 6%. 6%. 6% gitu. Kami 6%. survei dengan RSI DNIJA masih 6%. Iya. Memang kalau pertanyaan terbuka itu sudah 3 besar. Oke. Tapi kalau pertanyaan tertutup menyodorkan nama-nama, saya di posisi 5 waktu itu. Oke. Ya, Pak Presiden bilang angka survei kamu masih segini. Ya, masih ada waktu sampai Agustus, ya sudah kerja keras. Oke. Iya, Wah, itu ngeri nih. aja pesennya. Mentornya Pak Jokowi loh, ngeri ini. Tapi saya kira itu hukum besi ya. Iya, iya, Jadi iya, maksudnya iya. kerja keras, semakin banyak turun, menyapa masyarakat, itu pasti harus dilaluin gitu. Oke, Nah, oke, kemarin oke. kita sebenarnya udah survei lagi, cuma nggak rilis. Iya, indikator Indikator ya? juga. Oke, oke. Indikator kami survei tanggal 5 sampai 9 Juni pengambilan sampelnya, saya sudah 2 besar. Oke. Nah, gitu. Sudah Kalau 2 besar? Sudah 2 besar. Rilis dong, biar kita Ya, tahu dong. Kemarin kan yang dirilis yang sebelumnya ya, Ya. yang tanggal 24 Mei sampai 31 Mei. Oke. Nah, kita punya juga yang tanggal 5 sampai 9 Juni sudah 2 besar. Gitu, sudah 2 besar. Nah, kami juga punya hasil, kemarin dapat info juga dari Poltreking, itu di bulan April bahkan sudah 2 besar. Nah, terakhir kami dapat informasi dari Poldata, kami juga sudah 2 besar, bahkan angkanya sudah di atas 20%. Oke. Gitu. Itu dari Maret 2024 sampai Juni lah efektif. Juni ya. Hmm. Itu kan lompatannya juga peningkatannya cukup signifikan. Apa Iya. strateginya, Kang Sandy? Iya, tentu ibarat istilah sekarang kan serangan udara, serangan darat, Iya. dan gitu ya. Jadi ya billboard kita main, APK kita main, kemudian turun ke masyarakat juga kita main, kemudian juga tentu pemberitaan melalui portal-portal media juga, apalagi dengan medsos, itu juga kita lakukan. Jadi sekali lagi ini sebenarnya hukum besi semakin intens dilakukan, siapapun pasti akan naik angkanya. Gitu. Iya. Cuman tentu kami juga punya strategi-strategi tertentu bagaimana supaya turun ke masyarakat itu efektif. Gitu. Karena tadi waktu sangat terbatas, Iya. jadi kita harus mengukur di mana gitu pemetaan bahwa di Kota Bogor ada 800 RW, titik mana yang harus kita datangi kan harus betul-betul diperhitungkan. Oke. Oke, Kang Sandy. Langsung berat nih bahasannya. Enggak dong, itu santai loh. Pertanyaan-pertanyaan cukup santai. Oke, kita sudah kemudian Anda sudah memperkenalkan diri kepada masyarakat Bogor, kepada Bogorian semua. Anda memperkenalkan diri sebagai bakal calon wali kota. Ya. Pertanyaannya kemudian, saya mewakili para calon pemilih ntar nih. Iya. Apa sih yang Anda tawarkan untuk Bogor gitu loh? Kalau ada pertanyaan besarnya, big question-nya adalah kenapa kami harus memilih Anda? Seperti apa? Ya, baik. Kami merumuskan katakanlah visi misi itu melalui proses yang panjang, gitu, sehingga muncullah tagline branding Bogor Happy. Oh iya. Ya kan, Bogor Happy. Ya. Bogor Happy itu bukan sekedar jargon, bukan sekedar tagline, tapi kita bedah secara filosofi, secara kajian ilmiah juga kita lihat. Memang sekarang negara-negara di dunia itu kan diukur dari index of happiness, kebahagiaan. Menurut Anda Bogor belum happy? Sudah, tapi kan pasti ingin lebih bahagia lagi. Oke. Gitu. Nah, kita lihat angkanya makanya. Gitu. Ketika kami lihat satu artikel misalnya, kenapa Finlandia menjadi negara yang 7 tahun berturut-turut masyarakatnya paling bahagia di dunia. Betul. Terus ketika di Indonesia sendiri, kenapa Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi yang masyarakatnya paling bahagia? Kan menarik tuh. Maluku ya? Yang Maluku paling Utara ini ya? malah. Oke. Kita lihat indikator-indikatornya, oh ini nih ketemu. Nah, kira-kira mungkin nggak diterapkan di Indonesia? Di Indonesia khususnya di Kota Bogor, sangat memungkinkan menurut kami. Gitu. Oke. Apa aja indikator temuan dari contoh itu? gini misalnya, makanya kita susun dari Bogor Happy itu ada 9 prinsip Bogor Happy. Oke. Ya, saya jelaskan sedikit saja. Misalnya nomor 1, kalau masyarakat Kota Bogor ingin lebih bahagia, maka kotanya harus aman. Aman. Pasti. Nah, ini kan kenapa Finlandia bahagia? Karena dia menjauhi perang. Oke. Gitu. Dia nggak pernah ikut-ikutan. Oh, ada konflik ini ikut, konflik ini ikut. Enggak.
gitu. Dan mungkin juga diuntungkan secara geografis karena lokasinya di Eropa bagian utara kan. Iya. Nah, kami juga ingin untuk masyarakat Kota Bogor lebih bahagia dengan kotanya aman. Ya, kita konteksnya tidak perang, tapi Iya. aman dari tawuran pelajar. Ya, masih banyak tuh Wah, masalah-masalah banyak lah yang seperti mengganggu itu. keamanan. Iya. Sampai sekarang yang terbaru kan judi online. Nah, ini kan mengganggu semua. Iya. Nah, tentu bicara keamanan, Pemkot tidak bisa sendiri. Harus sinergi dengan kepolisian, dengan TNI, dengan LSM, dengan Ormas, dengan semua komponen masyarakat. Nah, itu tercantum dalam 9 prinsip Bogor Happy. Yang kedua, kita ingin masyarakat Kota Bogor lebih bahagia kalau pendidikannya gratis dan berkualitas. Ya, oke. Tapi sampai SMP kan masih gratis. Ya, tapi pertanyaannya apakah sudah mengcover sebanyak-banyaknya pelajar? Oke. Nah, kami ada satu artikel misalnya menyebutkan saat ini ada kurang lebih 43.000 pelajar SMP di Kota Bogor berbanding 20 SMP negeri. Iya. Jadi rasionya 1:2.000 lebih. Nah, ini Iya. adalah kondisi yang tidak ideal. Maka ya memang SD SMP gratis, SMA juga gratis walaupun kewenangan provinsi. Iya. Nah, tapi pertanyaannya apakah jumlah sekolahnya sudah ideal? Kan ini buntut-buntutnya seperti yang terjadi sekarang juga lagi rame, PPDB kan? Betul. Dengan adanya zonasi. Berulang terus ini Iya, masalahnya. berulang. Kan akan masalahnya jumlah sekolah yang kurang. Iya. Ya, kita ingin dalam 5 tahun ke depan ada penambahan jumlah sekolah ini. Oke. Masa sih nggak nambah-nambah? Kita bisa cek kok. Misalnya SMA, SMA Negeri 10, terakhir diresmikan kapan? Kapan itu? Zamannya Pak Dian nih kan? Iya. Tapi kemudian kalau masalahnya adalah lahan gimana kan? Lahannya tidak tersedia kayak gitu-gitu. Nah, itu kan harus diusahakan. Ini sekali lagi kemauan. Oke. Nah, kita makanya tidak berbicara, oh ini salah, benar, baik, buruk, tidak. Tapi bahwa setiap pemerintahan itu harus punya prioritas. Iya. Karena APBD-nya juga terbatas. Gitu. Kita bicara misalnya, ya tapi kan SMA kewenangan provinsi. Setiap tahun kita ngusulin tapi belum dikabulkan. Ya terus mau diulang-ulang terus Iya. usulan yang sama sampai kapan kan gitu. Ya tetap harus ada kemauan. Kita cek data misalnya, ada kok aset-aset Pemkot Yang bisa ya yang bisa digunakan diberdayakan. ya. Iya. Atau mungkin ini sedang kita kaji ya dari segi aturan. Selama ini misalnya kalau ada perumahan apapun itu ngebangun pasos-pasum itu kan Iya, biasanya menarik, buat menarik. rumah ibadah sama taman. Iya. Ke depan boleh nggak sih? Bisa nggak itu ya? digunakan Boleh buat dikaji tuh, sekolah menarik kan tuh. gitu Bisa nggak kan? ya? Betul. Jadi kita bisa minta lahannya itu dari pasos-pasum. Ya, buat minimal sekolah. sampai SD gitu kali Iya. ya. Boleh dikaji itu Kang, menarik itu. Gitu. Nah itu jadi keamanan, pendidikan, kesehatan. Kesehatan gimana? Kesehatan kita Stunting masih melihat- tinggi loh. Stunting 18%. Pak Jokowi sampai turun lagi kemarin tuh. Iya. Jadi gini, kalau yang kami pahami bahwa 18% angkanya memang ini di bawah standar WHO atau Kemenkes. Tapi kan yang menjadi pertanyaan, ini kan di Kota Bogor ada istana, ada presiden, Iya. harusnya angkanya bisa lebih turun. Iya. Nah, saya kira sekali lagi ini harus menyelesaikannya harus secara komponennya harus lengkap ya, secara ekosistem. Tadi saya baru bicara dengan ibu-ibu kader, PKK, Posyandu, KWT ya kan. Jadi ya stunting bukan hanya saat anaknya terkena kan, gitu. Tapi dari mulai ibunya hamil, Iya. dari sebelum menikah, Dari- harus betul, ada sepakat. semua. Nah ini harus penyelesaiannya secara holistik. Saya kira itu mungkin saja. Gitu. Di bidang kesehatan itu banyak sekali PR-nya. Bahwa dari data BPS di 2014 tidak ada pembangunan puskesmas baru di Kota Bogor. Iya. Ini data semua yang berbicara ya. Gitu. Nah ke depan kita ingin misalnya yang pos-pos puskesmas pembantu itu kita tingkatkan. Kemudian bayangan kita di setiap kecamatan ada puskesmas utama. Iya. Nah kalau di Jakarta kan level kecamatan udah punya RSUD. Iya, RSUD iya, Pasar iya. Minggu, Pasar Rebo, RSUD Tebet. Nah di Bogor ini paling tidak ada puskesmas utama tiap kecamatan. Tiap kecamatan ya. Iya. Artinya yang sudah bisa rawat inap begitu ya. Ya, rawat inap, klinik bersalin, ada dokter spesialisnya. Iya. Gitu. Jadi nggak semua menumpuk ke RSUD. Nah gambaran besarnya kita juga berharap punya RSUD satu lagi nih. Oke. Gitu. Karena kan RSUD sekarang kalau lihat data pasien 60% dari kabupaten. Iya, betul. Nah, gitu. Iya. Selain itu di bidang lain, sektor lain? Lingkungan. Oke. Kita ingin Bogor kembali seperti dulu, bersih, indah, nyaman. Sekarang kurang bersih. Ya sekarang alhamdulillah kita syukuri sudah dapat Piala Adipura Iya, 2 kali. nah, PR Kita loh. pertahankan Mempertahankan dan itu, kita kan? tingkatkan. Iya. Gitu. Ya cuman kita harus jujur, kita keliling ke wilayah-wilayah masih banyak permintaan, banyak keluhan warga terkait dengan pengolahan sampah. Iya. Termasuk Kalau boleh saya nitip pengolahan sampah itu Kang,
pembakaran sampah itu masih banyak loh. Padahal sekarang sudah bisa dipidana loh itu. Iya, pembakaran sampah, membuang sampah sembarangan, membuang Iya. sampah ke sungai, itu masih fenomena yang kita jumpai. Iya. Tapi ketika saya beberapa kali turun aja, ini daerah Tanah Sareal, Bogor Barat, keluhannya sama, Pak nggak ada tempat sampahnya. Oh, Iya, kan? tempat sampahnya nggak ada ya. Saya mau buang kemana Pak gitu Betul. ya mereka ya. Gitu. Pak, kemarin tempat sampah yang di pinggir jalan sudah dirubah jadi taman. Nah ini gimana Di ini? seberang Bingung nih. Cilendek Barat, Cilendek Timur, sama pasti tanya aja keluhannya. Dilema nih. Taman butuh juga mungkin ruang terbuka ya. Iya. Tapi tempat sampah juga kita butuh nih. Betul. Nah, kalau yang kami lihat sampai sejauh ini, Hmm. penggunaan TPS 3R itu cukup efektif. Oke. Itu kemudian menggalakkan bank sampah di masyarakat. Iya, iya, iya. Nah, sekali lagi sampah juga bukan masalah tempat sampah aja, tapi perilaku Iya, dari masyarakatnya hulu juga mungkin harus ya. di ini ya. Jadi mulai Pemisahan memilah gitu ya. sampah. Iya, iya, oke. Itu harus diedukasi juga ke masyarakat. Nah, tapi kita cobalah ke depan mengurangi bagaimana sampah-sampah ini jangan semua dibuang ke TPA. Iya, iya. Karena iya. kos untuk ngangkutnya juga lumayan. Ya kan? Semua ke Galuga, nanti mungkin mau dipindah mana ke daerah Jonggol. Iya, iya. Ya kan? Nah, maka perbaikan pengolahan sampah secara sistem ini sangat diperlukan. Penggunaan teknologi tingkat tinggi juga diperlukan. Oke, oke. Kang, saya nitip satu pertanyaan di Bogor Happy ini. Saya nggak tahu Bogor Happy sudah merangkum itu belum. Bagaimana dengan apa namanya industri kreatif? Bogor Happy ngerangkul itu nggak? Ada, bahkan kita spesifik memang. Oke, seperti apa? Jadi menjadikan kuliner Kota Bogor mendunia. Oke, seperti apa? Ceritakan tuh. Ya, jadi kan industri kreatif itu ada 17 subsektor. Oke. Nah, kami melihat bukan berarti tidak memperhatikan keseluruhan. Ya. Industri kreatifnya harus disupport. Tapi paling tidak dari Kota Bogor harus ada kekhususan. Harus punya posisi poin yang mau diunggulkan tuh yang mana. Oke, Anda menangkap kuliner yang Kuliner. paling oke. Iya, kuliner. Kan kita bisa membayangkan gini. Kalau kita lah di Bogor gitu kan, jajan makanan Jepang, beli ramen, beli sushi. Makanan Thailand, jajan tom yum. Iya. Ya kan, apa? Dari Arab mungkin nasi Iya. kebuli, kebab dan lain sebagainya. Dari Western mungkin steak dan lain sebagainya. Nah, kita membayangkan kita balik. Gimana kalau orang luar itu makan jajanan khas Kota Bogor? Apa jajanan khas Kota Toge Bogor? goreng, asinan, oke. laksa, ya kan? Mungkin roti unyil, sesuatu yang dibuat dari talas dan Iya, lain talas, sebagainya. talas. Banyak banget lah. Makanya kita ngelihat itu. Dan ini kan akan sulit juga di-copy oleh daerah lain. Apa nanti konkretnya kalau Hmm. kalau Anda ditakdirkan sebagai nanti jadi wali kota Bogor, seperti apa langkah yang Anda ambil gitu loh untuk merangkul industri kreatif ini? Misalkan tadi di kuliner, apakah kemudian Anda akan buat satu badan UMKM kah atau bagaimana untuk mempromosikan ke luar? Seperti apa? Ya, kita berdayakan dinas yang udah ada. Kita tambah Oke. anggarannya, programnya. Contoh misalnya kita buat kalender tahunan. Ya. Bulan Januari Festival Toge Goreng, Oh, Februari keren, Festival keren. Asinan. Kemarin baru kopi ya? Iya, kopi. Iya, iya, Kemudian iya. juga kita ingin sentra-sentra kuliner itu hidup di tiap kecamatan. Oke. Ada buat mereka jualan. Kemudian juga kita ingin bahwa ini dipromosikan secara masif di luar. Iya, iya, Ya, iya. ya sekarang pakai katakanlah selebgram apa buat nyobain makanan UMKM. Masa dari dulu toge goreng Pak Gebro aja, kan harus ada nih. Ya, Nanti yang ya, muda-muda jualan toge goreng juga kita kumpulin, kita buat festivalnya. Termasuk ide besarnya adalah event tahunannya, misalnya kita buat Pekan Raya Bogor. Ya. Ketika HJB itu kita buat 1 bulan. Di situ ada musik, budaya, kesenian, keagamaan, kuliner dan lain sebagainya. Oke. Saya hitung tadi berapa? 3 kali Anda menyebut toge goreng. Kenapa? Ada kenangan dengan masa kecil? Enggak, karena di Paledang ada tuh yang jualan ya. Di samping Oke. Hotel Royal tuh ada toge goreng legend juga di situ. Anda masa kecil di Bogor berarti kan? Bogor. Kalau saya orang Surabaya soalnya saya Waduh. nggak tahu ya. Cerita dong kayak gimana sih masa kecil? Masa kecil, saya lahir di Rumah Sakit PMI. Oke. Nah. Sudah ada waktu itu ya? Udah ada. Udah ya. Tapi memang lahir besar di Bojonggede di kampung. Tapi Oke. ketika usia 4 tahun, ayah saya dan ibu saya itu transmigrasi ke Kalimantan. Oh, oke. Nah, jadi kurang lebih transmigrasi itu sekitar 6 tahun. Tapi ini 5 tempat yang berbeda ya. Anda ikut itu? Ikut. Oke. Karena saya anak tunggal, anak satu-satunya. Oh, oke. Nah, itu 6 tahun saya ikut transmigrasi dan pindah-pindah. Yang pertama ke daerah Sanggau, Kalimantan Barat. Yang kedua ke daerah Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan.
Yang ketiga ke Sungai Danau di Kalimantan Selatan, yang keempat di daerah Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, dan terakhir di Kabupaten Kuburaya di Kalimantan Barat lagi. Jadi total 5 kali transmigrasi. Cuman waktu 97-98 itu ada konflik Sampit Sambas, yang kedua ada kebakaran hutan. Akhirnya kami memutuskan kembali ke Bogor dan tidak berangkat transmigrasi lagi. Nah disitulah ayah saya karena pulang dari transmigrasi, nggak punya pekerjaan, ya paling jualan boneka Barbie, jualan di Bogor, jualan cabai bawang, jualan koran, koran itu di seberang Eka Lokasari itu dekat PDAM. Kalau jualan cabai bawang itu di Pasar Anyar di Tangkal Asem. Nah kalau jualan boneka Barbie biasanya keliling ke SD, kalau nggak pas Samenan, atau kalau dulu kan di Semput itu boleh jualan Sabtu Minggu. Itu di seberang istana kan ya? Iya. Iya kan? Di Semput boleh dulu jualan. Di area larinya kan boleh kiri kanan pada jualan dulu ya. Iya. Jadi saya melalui itu. Nah saya juga dulu ngojek payung. Ngojek payung? Ngojek payung. Oh hujan-hujanan gitu? Hujan-hujanan. Jadi SD sampai SMP masih ngojek payung. Karena SD Empang kan. Oke. Jadi saya orang Bojonegoro, punya lapak lah katakanlah ngojek payung itu kalau nggak di depan kantor pos. Ya. Nah, kantor pos nyebrang ke Bank BCA, ke Kimia Farma, atau di seberang BTM. Daerah situ. Itu biasanya ngojek payung di dua daerah situ. Buat orang nyebrang gitu ya? Buat nyebrang atau masuk ke kampung kan lumayan. Dikasih berapa itu kan? Dulu 500, 1000. Oh udah seneng dong zaman segitu ya anak-anak ya? Banget, iya. Kang mohon maaf, orang tua masih ada? Orang tua masih ada? Masih ada ya? Alhamdulillah. Ayah ibu masih ada ya? Lengkap. Saya nggak bisa membayangkan perasaannya bapak. Dulu dia jualan di seberang istana, sekarang anaknya ada di dalam istana, begitu ya? Ya, itulah saya kira. Dulu kan saya kalau SMP itu jalan kaki. Dari Paledang ke SMP 2 di belakang pengadilan. Ngelewatin di sana dong? Lewatin di sana. Nah, pas balai kebayang kota, waktu ya itu kan, pas balai kota ngelihatnya ke kanan ke istana. Iya. Kebayang gitu waktu itu? Kebayang waktu itu bahwa kapan ya bisa masuk ke istana dulu gitu. Nah, ternyata sekarang setiap hari kan alhamdulillah bisa bolak-balik. Nah, itu jangan pernah menyerah ya teman-teman. Nah, iya. Adik-adik ya. Harus punya mimpi, harus punya cita-cita, dan harus diperjuangkan. Iya. Dan ketika tadi SD, saya di SD Empang. Saya masih ingat, saya masih menghitung. Dari SD Empang 1 sampai 5, itu yang masuk SMP Negeri 2 cuma 2 orang. Saya dari SD Empang 1 dan satu lagi Nadia kalau nggak salah namanya dari SD Empang 2. Kalau waktu itu apa? Karena kan nilai NEM-nya paling bagus. Nilai ya? Oke. Iya, nilai ujiannya paling bagus sehingga masuk SMP Negeri 2. Begitu dari SMP, saya pengen masuk ke SMA Negeri juga. Nah, beda nih percakapan antara di kampung dengan di sekolah. Kalau di sekolah kan pulang kelas 3 itu pulang kelas pasti les lagi, les bahasa Inggris, les pelajaran dan lain sebagainya. Ketika saya tanya kenapa lu les lagi, disuruh bokap gua nih masuk SMA negeri nanti biar bisa kuliah di UI, di UGM, di Unpad. Ketika saya di kampung, bro, lu masuk SMA mana? Gua mau masuk STM katanya, mau tawuran. Jadi beda nih. Iya. Itu harus diubah ya memang ya, Kang Sandy ya. Jadi saya bilang ke orang tua, pengen masuk negeri. Biayanya dari mana? Aku mangkewe. Sampai akhirnya ketika lulus SMA, milih kuliah, saya daftar di UI Teknik Metalurgi, saya daftar di Unpad Teknik Geologi. Itu waktu itu apa? SMPTN. SMPTN ya. Cuman saya akhirnya ngambil yang sekolah kedinasan karena gratis. 4 tahun gratis, di asrama, dapat makan, dapat seragam, dan lulus jadi PNS. Iya, ikatan dinas ya. Ikatan dinas. Dapat uang saku juga ya? Dapat uang saku. Nah, itu buat teman-teman yang mau mencari ini nanti ya. Ya, sekolah yang gratis. Oke. Kang Sandy berarti SMA tahun berapa tuh? Angkatan berapa? SMA kita bicara angkatan ya? Lulus 2007. Lulus 2007. Iya. Teman-teman SMA kan biasa kita yang paling akrab itu dengan teman-teman SMA ya. Pada tahu Kang Sandy ada di sana waktu itu gitu? Tahu. Cuman ya itu dari 2015 sampai 2019 itu saya hampir nggak pernah libur. Oh, ya. Jadi saya nggak pernah cuti, terus juga 2 kali opname. Oh, kenapa tuh? Ya karena tugas. Jadi pulang dinas, besoknya berangkat lagi. Karena waktu itu juga saya hanya berdua dengan teman, jadi ganti-gantian. Terus nyiapin lagi. Tipes. Ya tipes, ngedrop juga. Jadi waktu untuk ketemu teman-teman SMA, teman SMP itu jarang banget waktu itu. Covid itu jadi merubah segalanya. Iya. Tapi kalau di istana tidak karantina gitu kan, masih boleh. Karantina. Oh, karantina ya? Karantina. Dulu awal-awal yang ada swab ya di istana.
Dari mulai Oh, antigen iya. sampai swab PCR ya, itu di istana. Dan waktu itu kita pernah karantina paling lama itu 3 bulan. Oke. Di dalam Di aja dalam, tuh? di dalam Oke, istana oke, Bogor oke. 3 bulan. Nggak boleh keluar, sangat ketat. Itu yang pas 2020 pertengahan lah. Iya, iya, iya. Kemudian Kang Sandy menikah tahun Alhamdulillah saya menikah 2017. 2017. Dapat orang mana, Kang? Dapat orang Tangerang. Orang Tangerang. Ya, kebetulan pramugari Garuda. Sudah Anak alhamdulillah satu ya. Oke, oke. Dan sekarang Kang Sandy tinggal di Saya Bogor. tinggal di Bogor, rumah yang di Bojongeros masih ada, Mm-mm. cuma ditinggalin oleh paman. Kemudian sekarang saya tinggal di Indraprasta. Oke, oke. Kalau nggak salah ada kafe juga ya? Kafe di Kafe di Pajajaran, Sequoia ya. Nah itu juga karena COVID. Jadi gini, ketika COVID, tiap hari Iya. teman-teman ke rumah. Oke. Teman-teman apa nih? SMA, Oke. nongkrong sampai jam 11 sampai jam 12. Iya. Lama-lama istri protes juga kan. Kamu tiap hari kan gitu kan. Oh, gitu. nongkrong. Udah jangan di rumah terus katanya. Coba Iya, ke iya, kafe. Akhirnya tiap malam keliling ke kafe-kafe. Oh. Udah gitu teman kepikiran lah. Ini Bikin aja sendiri lah kalau kita. kita keliling terus yang kaya orang lain, udah kita Iya, iya. bikin sendiri. Akhirnya patungan banyak kan. Oke, oke. Bukan saya sendiri. Oh, bukan. Saya tadi menduga kafe ini dibuat untuk dalam rangka pilkada ini, pemenangan enggak, posko apa begitu, enggak ya? Enggak. Itu niatnya emang usaha itu, benar-benar usaha itu ya? Itu kan bukan usaha ya, usaha iseng lah gitu Oke, kan. oke. Daripada kita ngopi di tempat orang, mendingan buat sendiri. Nah waktu itu kita nyari tempat, ternyata yang kafe sekarang ini udah jalan 30%. Oke. Kebetulan yang megang manajernya adik kelas SMA. Jadi bang, daripada lu bikin baru, join aja sama kita. Ya udah bareng-bareng. Banyak kan tuh hampir berapa 7 orang mungkin Ya, investornya. Jadi saya situ sebagai investor aja. Oke, oke. Kang Sandy, saya mau balik ke pilkada ya, konteks pilkada nih. Sudah sejauh mana? Saat ini kan Kang Sandy tinggal menunggu tiket dari partai politik ya. Rekom partai dan koalisi sudah sejauh mana tahapannya? Iya, yang secara mekanisme saya ikut pendaftaran di 6 partai. 6 partai ya. Gerindra, PDIP, Nasdem, PKB, Demokrat, dan P3. Yang sudah sampai level DPP itu ada Nasdem dan juga PKB. Oke. Kemudian yang sampai level provinsi juga sudah ada 3, PDIP, Gerindra, dan P3. Yang belum ada kelanjutannya lagi di Demokrat. Nah, tapi saya kira semuanya masih positif. Dengan dipanggil kan berarti ada satu harapan lah. Iya, iya. Gitu. Tinggal menjelang 1 bulan lebih ini, bagaimana kita komunikasi semakin intens dan dengan partai mana kita semakin membangun hubungan. Artinya tahapan-tahapan kayak apa? Fit and proper test begitu Iya, iya. sudah dilewati ya? Fit and proper test, wawancara, uji kelayakan dan kepatutannya gitu-gitu sudah dilewati semua. Oke, oke. Nah kemudian atau boleh ada bocoran nggak nih? Iya. Partai mana kira-kira nanti yang Sejauh ini semua masih dinamis ya. masih dinamis Ya, ya? cuman bocoran. Intinya nggak mau cerita gitu ya? Enggak, yang sudah cukup clear gitu Iya, iya. kan, itu mungkin Nasdem. Nasdem ya? Karena sudah pleno di DPP. Oke. Gitu, cukup clear. Cuma kan gini, nggak semua partai itu punya mekanisme surat tugas. Ya. Mereka mengenalnya adalah rekomendasi. Dan ketika rekomendasi biasanya sudah harus berpasangan dengan siapa. Iya betul. Nah ini kan masih cair komunikasinya. Ya. Dengan Nah kalau memang masih dinamis seperti itu, saya pengen tanya deh, ada nggak? Atau saya mau tanya ini dulu. Menjadi wali kota ya, calon wali kota itu opsi atau sudah fix final harus, atau bisa jadi nanti Kang Sandy berpasangan dengan siapa menjadi wakilnya begitu? Saya kira sampai hari ini ikhtiar kita clear bahwa kita F1. F1 ya? Wali kota. Itu Oke. juga semangat tim di bawah. Iya, iya. Ya kan? Bahwa mereka menginginkan, saya selalu tanya ke mereka, satu, yakin nggak dengan sosok saya? Iya. Kalau dari awal sudah nggak yakin dengan sosok saya, ya jangan Nggak didukung. usah gitu Iya ya? kan? Iya, iya, iya. Kalau mereka sudah yakin dengan sosok saya, sok mangga. Yang kedua, yakin menang nggak? Oke, oke. Yakin dengan figurnya, tapi kalau nggak yakin menang, repot juga nih. Kan gitu. Jadi keyakinan itu harus ada. Dan sampai sekarang tim, saya, dan semua yang ada di belakang saya meyakini kemungkinan itu masih ada gitu, dan harus diperjuangkan. Oke, oke. Kalau gitu pertanyaannya saya balik. Ini kan sudah ada beberapa nama-nama yang muncul ya, baik itu
calon wali kota ataupun calon wakil wali kota. Ya. Saat ini Kang Sandy berharap atau tertarik gitu untuk berpasangan dengan siapa? Dengan nama-nama yang muncul ini. Oh, itu menarik juga tuh. Oh, si ini oke juga tuh kayak gitu. Membangun komunikasi saya dengan semua. Oke. Ya dengan nama-nama yang beredar lah gitu. Komunikasi terus ya? Komunikasi dengan ini ya sekedar. Nggak diem-dieman atau ini ya? Enggak. Kita tuh sebenarnya di atas tuh katakan teman-teman ini tuh yang ingin mencalonkan gitu Iya. kan. Nah, kita saling komunikasi terus. Iya dong, iya dong. Gitu. Ya, misalnya dengan Pak Atang, dengan dokter, dengan Pak Dedi, dengan Kang Jenal, Ya. dengan Aji Jaya, dengan Kang Eka, semua kita komunikasi. Dengan Kang Farhad Abbas. Ada komunikasi juga ya? Komunikasi. Sudah nyiapin kita sehat ya kan. Sehat apa itu? Sandy Sandy Farhad. Oh, oke. Iya ya. Jangan dong, Bogor Happy udah keren. Jangan diganti lagi dong. Iya itu. Bogor Happy contohnya lah gitu. Iya ya, oke. Oke Kang Sandy. Berarti Kang Sandy nggak mau sebut ya mana, atau mungkin diurut tadi Pak Atang dan lain-lain gitu ya. Oke, itu. Enggak, itu komunikasi dengan semua lah. Masih Iya. cair. Oke. Iya. Nah, ini sudah 2 bulan lagi nih ya, 2 Iya. bulan lagi menuju pendaftaran. Saya pengen tanya, sudah masa-masa genting nih, Pak Jokowi begitu, beliau kan banyak yang bilang langkah politiknya jago. Ada nggak pesan-pesan khusus atau beliau kasih strategi khusus? Sandy, ini nih, ada nggak? Iya itu. Dari bulan Maret pesannya cuma satu, kerja keras, Kerja keras. turun ke masyarakat. Oke. Bila perlu dari subuh sampai malam. Oh, dia bilang begitu? Iya. Tipes lagi nanti. Iya, itu pesan beliau. Karena ya walau bagaimanapun yang akan memilih adalah masyarakat. Iya. Itu bukan partai, bukan elit, bukan siapa-siapa, tapi masyarakat. Semakin kita banyak ketemu masyarakat, semakin kita meyakinkan mereka, maka peluangnya semakin besar kan. Oke. Jadi saya kira ini ilmu dasar ya kan, ilmu lama gitu kan. Ya. Tinggal kita mau nggak melaksanakannya. Oke. PR emang luar biasa. Tapi selama 8 tahun mengikuti Pak Jokowi dan Bu Riana, saya yakin Anda banyak belajar lah langkah-langkah politik itu ya. Nah, itu yang tidak belajar secara formal, tapi Iya. mungkin meresap ya, karena tiap hari Betul. kan. Oh, kan. harus gini, harus gitu. Iya, gitu ya. kayak Bapak kalau misalnya kunjungan kerja itu pasti menyempatkan turun Iya. untuk bersalaman. Bagi-bagi kaos ya. Bawa kaos nggak, Kang? Enggak. Bagi kaos ya kan, kayak gitu. Oke, Kang, mungkin ini pertanyaan terakhir ya di sesi pertama ini. Terjun di arena pilkada nih, artinya Anda harus siap menang dan juga siap kalah. Ya. Seandainya Kang Sandy belum ditakdirkan ya sebagai wali kota Bogor, mau ngapain Kang Sandy setelah itu? Baik, jadi pilihan saya tuh cuma 2 memang, menang atau menang besar. Oh gitu, oke. Kita Mau option kalah berarti ya? Pantang menyebut hal-hal yang negatif. Oke. Dalam konstelasi ini kita harus tetap optimis. Oke. Nah, tentu segala opsi kita siapkan. Makanya balik lagi bahwa dalam konstelasi ini tidak emosional, Oke. tidak gegabah, semuanya dihitung, kan? Bahwa menuju menang strateginya ini. Nanti berpasangan dengan siapa, partainya apa, ini juga harus betul-betul dalam masuk hitungan. Iya. Ya tadi Kang Riki bilang selama 8 tahun ikut Pak Jokowi apa sih yang dipelajari? Saya lihat Pak Jokowi orang yang sangat cermat memperhatikan pergerakan angka Detil, survei, ya kan, Iya. strateginya. Beliau seperti percaya apa. data banget ya? Percaya data. Makanya ketika saya nggak punya survei, saya nggak berani izin ngapain. Iya. Ya kan? Tapi ketika sudah megang survei baru izin. Nah, insya Allah nanti makanya saya masih ada 2 kali survei lagi untuk melihat sampai titik kira-kira akhir Juli atau paling tidak awal Agustus untuk menentukan sikap. Nah, kalaupun ada sekarang dengan partai politik, saya kira semua masih cair, masih membangun komunikasi. Iya. Insya Allah lah, masih muda, masih. Oke, harus semangat dong, harus semangat. Oke, Kang Sandy, nanti di sesi kedua podcast kita, Siap. saya pengen ngupas cerita-cerita pengalaman Kang Sandy di Badan Siber dan Sandi Negara. Sebetulnya itu menarik. Tapi banyak yang rahasia kalau itu. Wah, cerita ini aja, Yang tipis-tipis umum ya, saja, iya. tipis-tipis saja Karena kan ya. sekarang judi online, Iya, kemudian ya lagi jebol hacker, data juga. iya, Iya, itu iya, kan iya. menarik juga kita bahas, dan bagaimana masyarakat bisa
lebih aware lah hal-hal itu ya. Siap. Oke, terima kasih Hatur nuhun. Kang Sandy Fardiansyah. Sehat selalu, semangat. Amin, amin, hatur nuhun. Sukses ya. Amin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.